Oke, kita ke yang ini dulu ya, yang IP addressing. Oh, jadi kita bahas. Ini tadi ya, subnetting ya, teorinya ya. Ya, Pak. Oke, ya. Saya bahas sedikit lagi ya, review lagi. Nanti Anda langsung kerjakan kalau ada tugasnya. Subnetting ya, subnetting intinya di sini adalah proses memecah suatu jaringan ya ke subjaringan yang lebih kecil ya. Nah, intinya di sini tujuannya ya lebih ke tujuannya diantaranya efisiensi ya, optimalisasi, security ya. Ini nanti terkait dengan itu maintenance juga ya. Jadi kalau misalkan satu jaringan ya, kita misalkan bicara organisasi ya, kampus atau kantor dan sebagainya ya, itu biasanya komputernya banyak ya. Dengan adanya subnetting itu bisa dibagi-bagi nanti sesuai, misalkan sesuai departemen dan seterusnya gitu ya. Jadi misalkan ya di sebuah organisasi ada 200 PC dari komputer ya. Ini misalkan nggak dibagi ya katakannya. Ini pakai subnet /24 itu bisa ya. Ini satu jaringan itu bisa ya. Diisinya PC-nya ada 200 ya. Padahal misalkan ya dalam suatu departemen, satu organisasi itu biasanya nggak terdiri dari satu bagian saja, terdiri dari satu kesatuan, terdiri dari beberapa bagian gitu ya, nggak satu kesatuan. Ya. Nah itu nanti kalau misalkan katakan terkait security ya, misalkan gini, kalau satu jaringan gini ya, ini dari berbagai departemen ya, departemen A, B, C dan seterusnya, misalkan ada 5 departemen sampai departemen E ya. Nah ini jadi satu, blok-blok jadi satu. Nah katakan misalkan departemen A, PC di departemen A ini kena virus terus terbroadcast ya. Ini nanti kalau ini satu subnet ya, jaringan yang satu organisasi ini satu subnet, nanti kalau broadcast sifatnya nyebar semua kan. Nah ini nanti kena semua. Nah di sini ya semua kena. Beresiko semua kena karena satu subnet ya, satu jaringan. Ya. Nah di situ kan nanti ya susah berarti untuk maintenance, susah untuk apa? Jadi security-nya juga kalau ada kena satu terbroadcast semua kena. Nah itu salah satunya itu ya alasan untuk ini, maka di subnetnya di subnet itu dipisah-pisah ya. Dibagi menjadi sub-sub jaringan yang lebih kecil ya. Jadi misalkan dari 200 PC tadi misalkan dibagi menjadi 5 departemen ya, berarti tiap departemen ya ada 5 ya nanti ya. Ya, departemen A berarti misalkan sama ya, kita asumsikan sama ya. Departemen A 45 40 ya 40 PC ya. Departemen B 40 PC ya. Departemen C 40 PC juga. Ya, departemen D sama 40 ini 40. Nah, misalkan tadi ya kasus yang sama ya. Kalau yang satu tadi ya tidak di subnet, ada PC satu PC di departemen A broadcast semua 200 risiko kena. Tapi kalau misalkan ini sudah di subnet ya, misalkan di sini 192, 168, networknya ya 10, ini 20, yang ini networknya 30, yang ini 40, yang ini 50. Nah, itu nanti kalau yang di departemen gambarnya elek ya, dianggap API ya. Yang penting maksudnya sampai ke Anda nanti ya. Jadi kalau misalkan
PCDA broadcast, ya berarti nanti yang berisiko ini aja. Yang ini aman, ya. Yang ini aman, yang ini aman, yang ini aman, yang ini aman. Gitu. Itu salah satunya untuk security. Kemudian traffic ya. Tadi misalkan di sini yang tidak dibagi ya, kan jaringannya ada 200 ya, 200. Kan semuanya berkomunikasi itu kan berpotensi, kepadatan jaringannya kan berpotensi lebih tinggi daripada kalau di sini misalkan ini pakai berapa switch ya, ini kalau 200 itu switch berapa yang paling banyak ya, butuh beberapa switch juga ini ya. Nah kalau di sini mungkin pakai 1 atau 2 switch ya. Nah ini trafficnya nggak seberat ya, atau mungkin kalau ada tabrakan data, tabrakan jaringan itu potensinya lebih tinggi yang di sini ya. Congestion-nya. Biasanya kalau yang tidak di subnet itu lebih tinggi ya, ini lebih rendah ya, lebih rendah yang di sini, yang lebih rendah ya, yang di subnet. Nah itu tujuannya ya. Nah itu gambarannya subnet kayak gitu. Ada pertanyaan mungkin? Saya rasa sudah jelas ya, tadi sudah disampaikan. Ini saya review lagi ya. Terus kalau subnet itu prinsipnya adalah biasanya itu artinya ya slash ya, dilambangkan dengan slash ya. Dilambangkan dengan slash biasanya. Misalkan ini contoh ya, contoh yang di sini. Yang di slide itu IP-nya 192.168.1.2 ya. Subnetnya 124. Nah, nanti dicari ini subnetnya nilainya berapa, range IP-nya berapa, network address-nya berapa, ini bisa dicari ya. Kalau subnet ya 124 kayak gini, itu artinya masih ingat IP ya, terdiri dari 32 bit ya. Ada 24 bit ya, yang bitnya 1. Nah, gini. No. Nah, ini nanti network address-nya kan kalau misalkan kelas C ya ini ya. Nah, ini nanti ada 24 bit yang bitnya 1. Berarti ini nilainya berapa? Ini kan maksimal 255 ya. Satu semua kan 255, 0 ya gitu. Nah, terus berarti kalau ini 124 itu hostnya nanti ini ya. Ini ada 8 ya ini ya, artinya ini 2/8. Ya, ini untuk hostnya. Nah, nanti yang valid itu ada 2/8 itu kan 256 ya, ada 256 alamat ya. Itu terdiri dari 0, mulai 0 sampai 255. Tapi 0 ini tidak bisa dipakai karena ini adalah network address-nya, ini broadcast address-nya. Nah, nanti host yang valid itu antara ini, yang diantaranya ini 0 sama 255, 1 sampai 254. Ini host yang valid ya. Ini hostnya. Nah ini. Sampai nanti misalkan ada yang lain ya, /26 ya. Anda sudah tahu ya kalau ngisi ya, itu kan di network ya. Berkaitan misalkan mau disetting manual ya, di Ethernet ya. Di Windows ya, ini ya. Nah ini di Ethernetnya ya, Ethernet interface-nya ya. Di LAN card-nya ya. Itu nanti di IPv4. Nah ini. Nah ini ya. Di sini ya, di sini ya. Ini nanti IP-nya berapa? Ya misalkan kayak contoh ini 192.168 ya. 1, 2. Kalau ini subnetnya 124 ya berarti ini 255, 255, 255, 0 ya. Nanti ada misalkan gateway-nya berapa.
satu-satu misalkan ya, kayak gitu ya. Diisi di sini ya. Ini nanti subnet ini pengaruhnya di ini ya apa? Misalkan satu PC dengan PC yang lain tuh ada di satu jaringan yang sama atau tidak. Ya. Prinsipnya kalau di jaringan itu jaringan yang sama, satu subnet ya, satu segmen itu bisa berkomunikasi ya. Tapi kalau beda jaringan, secara default dia tidak bisa berkomunikasi, ya, tidak terhubung. Kalau misalkan di ping, tandanya tidak reply, ya, unreachable. Tapi tetap bisa dihubungkan, tapi nanti diperlukan perangkat yang namanya router, ya, untuk mengimplementasikan routing, ya, IP routing, kayak gitu. Nah, sini nggak ada masalah ya. Ada pertanyaan mungkin silahkan. Sebelum saya lanjut. Belum, Pak. Oke. Nah, ini ada soal ya, ada soal. Tapi ada penyelesaiannya sebenarnya setelahnya ya. Jadi misalkan ada soal ini IP-nya sekian, subnetnya sekian, ya itu dicari IP address-nya yang valid berapa ya, subnet masnya biner berapa, subnet masnya desimal berapa gitu. Misalkan contoh ini ya, di belakangnya ada ya. Sebelum ke pembahasan perlu diketahui nanti ya, kalau subnet tertentu itu nanti slash berapa gitu ya, nanti jumlah subnetnya berapa gitu. Misalkan slash 24 ya, misalkan dari basic yang kelas C ya, slash 24 ya, itu nanti subnetnya ada berapa, slash 26. Nah nanti jadi berapa ya subnetnya itu. Terus host per subnetnya berapa ya, jumlah host per subnetnya berapa. Misalkan tadi 24 tadi kan ini kan sama dengan ini ya, ada 24 bit ya, berarti hostnya itu ini ya, nilai hostnya kan ini ya, 2/8 ya. Pangkat 8 itu 256 ya, maksimal ya address-nya ya. Itu nanti ada mau alamatnya ini, range-nya ini 0 sampai 255 ya. Yang valid, hostnya yang valid itu ada dikurangi 2 biasanya ya. Jadi kan ini ada, kalau pertanyaannya host ya, host yang valid itu jumlah maksimalnya dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Karena yang satu itu untuk net address-nya, 2 untuk broadcast address ya. Nah, sekarang misalkan slash 26. Slash 26 itu artinya gimana? Nah, ya sama kayak gini ya, tapi ini nanti akan ada dua ini anggap sama ya di bawahnya ya. Ada 26 bit 1. Nah, gini nanti. 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini. Nah, terus tadi kalau slash 24 itu 255, 255, 255, 0. Kalau slash 26 berapa? Nah, ini dicari nih. Lainnya. Ini kan 128 ya. Ini 64. Berarti 192. Nah, ini kalau slash 26 itu nanti 255 ya, berarti subnet masnya 255, 255, 192. Itu 92 ya, sorry gini. Terus hostnya nanti kan ini sudah dipakai 2 ya. Akan ada berapa subnet? Nah, biasanya dipecah lagi ya. Tambahnya dari yang basic tadi 124 itu nanti tambahkan 2 pangkat 2. Nah, ini akan ada 4 subnet. Ya. Terus hostnya masing-masing berapa? Hostnya masing-masing berapa? Ini ya ini kayak tadi. Ya, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Ini 64 ya. Nah, 64. Tapi 64 itu range-nya. Misalkan ya.
ada 4 subnet ya, berarti nanti ada 0, itu sampai 64 itu berarti sampai 63 ya, terus 64, 128, terus 192. Nah, ini sampai 127, ya. Ini sampai 191, sampai 255. Ya. Ini yang di sini net address-nya, yang di sini broadcast. Ya. Terus HP-nya yang valid berapa, Pak? Sekarang ya berarti tadi kalau yang valid kan dikurangi 2 ya masing-masing. Ya ini ada 62 ya. Tiap-tiap subnet ini ada 62. Berarti kalau yang ini hostnya 1 sampai 62, yang ini 65 sampai 126, yang ini 129 sampai 190, yang ini 193 sampai 254 gitu. Nah, nanti akan berbeda ya kalau misalkan yang satu subnetnya misalkan kalau pakai plus 24 ya. Plus 24 misalkan berapa ya? IP ya, ada 2 IP gitu ya. PC 1 misalkan ya. 92, 168, 12 lah. Yang 2 192, 168, 100. Ini kalau /24 ya. 1 sama 100 itu kan ada di range ini ya. Di range ini kan. Nah, ini dia satu jaringan connect kalau di ping. Tapi kalau pakai /26 subnetnya yang ini 1 sama 100 itu kan ada di 2 jaringan yang berbeda. 2 dan 100 ya, sorry. 2 di sini ya, 2 di sini, 100 di sini. Nah, ini nanti kalau pakai /26 itu tidak bisa ping, ya, tidak connect ya. Tidak connect. Tapi kalau /24 connect ya. Karena satu subnet ya. Nah, gitu. Oke. Nah, tadi kembali ke contoh tadi ya. Kalau ada pertanyaan monggo langsung mic ditanyakan ya. Nah, ini. Nah, ini ada beberapa situs ya yang bisa Anda gunakan ya untuk belajar tentang IP ya, tentang subnet ini. Di antaranya ini ya. Pans.org ya, ini subnet chat ya. Terus ada Ailius ya. Kita buka ya. Ada Ailius. Nah, subnet chat. Nah, ini bisa Anda lihat nanti. Nah, ini ya. Kalau /24 yaitu addressnya ada 256, hostnya yang valid dikurangi 2 ya, selalu dikurangi 2 ya. Itu netmasknya berapa nilainya gitu. Jumlahnya ya, kalau kita lihat dari sudut pandang kelas C ya, sama dengan 1 ya. Kalau /23 itu 2 kalinya kelas C ya. Ini kalau semakin ke bawah itu artinya hostnya tambah banyak ya. Tapi subnetnya tambah sedikit ya. Tapi masing-masing subnet itu hostnya bisa tambah banyak. Tapi kalau semakin ke atas, subnetnya yang dibagi lagi ya. Tapi hostnya per subnet tambah kecil ya, kayak gitu. Oh, kok ini kok sebentar. Zoom-nya kok bentar ya, zoom-nya kok enggak ini ya.
Anda pakai link ini enggak tadi kuliah sebelumnya? Kok enggak full ya ini ya? Yang tadi pagi juga ke limit, Pak. Oh, ke limit ya sama ya. Wah, gitu-gitu. Ya wes nanti join lagi ya berarti ya. Ini tinggal kenapa ya kok gini? Ini padahal belum tanggal. Biasanya kan diupdate per tanggal 20 ya. Nah, nanti coba tanya Pak Agustono yang Puskom. Terus nggak apa-apa ya, nanti kalau putus di tengah jalan kita lanjutkan lagi ya. Ya tinggal 6 menit ya. Oh, jadi ini ya Anda bisa lihat ini ya. Jadi kalau tadi 124 itu kalau setara kelas C itu ya 1, tapi kalau tambah ke besar ya itu dibagi lagi ya. Misalkan 125 ya. Itu berarti ada 25 bit satunya ya. Berarti nilainya nanti berapa? 255, 255, 255, 128 ya. Nanti ada 2 dibagi 2 tadi ya. Kalau 126 itu bagi 2 lagi ya, jadi 4 subnet atau dikali 2 ya, tapi hostnya dibagi 2 lagi. 27 juga gitu, nanti host subnetnya jadi banyak, hostnya jadi semakin kecil ya. Pak, maaf, share screen-nya nggak kelihatan. Oh sorry, oh iya deh. Oh ya ini ya. Ini tadi ya, saya ulangi ya. Ini kalau 124 tadi sudut pandangnya ya ada 254 ya host, terus kalau 125 itu dibagi 2 subnetnya dari kelas C ya. Itu berarti ada 2 subnet ya. Berarti ada 25 bitnya 1 ya. Kemudian berarti nilainya berapa? 255, 255, 255. Bit yang pertama 1, yang kiri sendiri ya. 128 ya. Hostnya nanti ini ya. Hostnya kan kalau 2 pangkat 7 ya, berarti kan 128 ya, dikurangi 2 hostnya yang valid. Karena kenapa? Yang pertama jadi network address-nya, yang terakhir itu jadi broadcast address-nya. IP yang valid makanya ini. 128 dikurangi 2. Untuk subnet yang pertama, untuk subnet yang kedua ini. Ya. Dan seterusnya nanti ya. Nanti Anda bisa lihat. Terus ada yang lain. Ini nanti Anda lihat IP kalkulator. IP kalkulator itu juga bisa nanti masukkan IP ya. Subnetnya berapa, subnetnya berapa, nanti kelihatan range-nya. Ya, itu untuk cara cepat ya. Nanti kalau Anda sudah paham teorinya bisa pakai tool ini ya. Tapi kalau masih belajar bisa dihitung manual dulu, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, tadi yang 126 maka akan ada 26 bit 1 ya. Nilai desimalnya berapa ini ya. Jumlah saldonya berapa bisa dilihat di sini ya, ininya ya. Kemudian hostnya sisanya ini ya. 2 ini 2 pangkat 2 untuk subnetnya ya, 4 subnet. Untuk hostnya 2 pangkat 1 2 3 4 5 6 ya. Ada 60 2 pangkat 6 itu 64 ya. 64 alamat tapi dikurangi 2 untuk tiap-tiap blok subnetnya ya. Gitu. Nah, jadinya gini ya. Host pertamanya berapa ya kalau dibuat tabel? Network 192.168.1.0 ya, 126 ya. Subnet pertama nanti ini ya. Range-nya ini. 0 sampai 63. Yang pertama itu network, yang terakhir broadcast ya. Terus hostnya yang valid, yang bisa dipakai kita gunakan ya. Misalkan mau setting di PC-nya itu yang bisa ini 1 sampai 62 untuk subnet yang pertama. Untuk subnet yang kedua 65 sampai 126 dan seterusnya kayak gitu. Ada 4 subnet. Nah, ini
Ini yang 118, kalau 118 ya berarti sama aja ya. Ini contohnya ini kelas B ya ini ya. Kelas B itu kan kayak 50-50 ya, 8 bit untuk network, 16 bit untuk network, 16 bit untuk hostnya ya. Dan nanti kalau ini 118 ya, artinya ada 18 bitnya satu. Ya. Itu nanti berarti jumlah subnetnya ada 4 ya. 2 pangkat 2 ini, tapi hostnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambah 8, ada 14. 2 pangkat 14. Gitu. Terus sebanyak 1384 dikurangi 2 ya. Nah, blok subnetnya nanti banyak ya, ini ya. Jadi mulai dari sini ya, 172.16.00 untuk subnet yang ada 4 ya. Hostnya yang banyak ya. Yang subnet yang pertama 16.00 sampai 16.363.255 ya. Hostnya berarti ini ya. 172.16.01 sampai 172.16.63.254. Range ini tuh ada berapa ini tadi ya? 2 pangkat 14 tadi dikurangi 2 ya. Ada 16.000 ya. Sampai kedua kayak gitu ya, sampai ketiga sampai keempat ya. Ini kalau 118. Oke, ini ya. Ini kebetulan pas ya ini ya. Untuk yang PPT ini nanti saya habis ini pindah ke slide yang kedua ini ya. Di sini kita ambil dari sini ya, sambil nanti nerangkan ada sedikit soal ya begitu. Nah, tapi ini sudah tinggal 2 menit, kita akhiri dulu aja ya. Nanti kita join lagi, menjoin lagi ya dengan link yang sama ya. Oke, ya. Oke, saya stop dulu ya. Daripada putus.